Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita menghadapi video yang keempat, yaitu dengan judul Prosedur Keselamatan Kerja. Ini saya bagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah contoh keselamatan kerja di laboratorium, yang kedua alat-alat keselamatan kerja, yang ketiga bagian-bagian dari mikroskop. Baiklah, kita langsung masuk di bagian yang pertama tentang contoh keselamatan kerja di laboratorium. Perlu diingat bahwa keselamatan kerja di laboratorium ini penting dalam hal menjaga dari keselamatan kerja kita di laboratorium ya. Pertama, harus mengenakan jas lab. Jas lab kita berwarna putih. Tapi untuk di SMA kita belum menggunakan jas lab. Nanti kalau di kuliah kita sudah langsung menggunakan jas lab. Yang kedua, menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan. Ketiga, dilarang bekerja sendirian. Keempat, dilarang bersenda gurau, dilarang bermain-main. Kemudian yang kelima, siapkan buku kerja, siapkan alat tulis dan bahan-bahan atau alat-alat percobaan yang akan kita lakukan. Yang keenam, dilarang makan, dilarang minum, apalagi merokok di dalam ruangan laboratorium. Yang ketujuh, menjaga kebersihan. Nanti kebersihan ini dibantu oleh grup piket yang untuk di lab. Kemudian 8, menggunakan peralatan kerja khusus, ini bagi yang kerjanya khusus. Kemudian 9, cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Kemudian 10, laporkan kepada guru kalau ada kecelakaan yang terjadi di dalam lab. 11, matikan keran air dan listrik, jangan lupa. Kemudian langsung masuk yang kedua, yaitu alat-alat keselamatan kerja. Tadi sudah sempat saya singgung juga beberapa alat-alat keselamatan kerja, yaitu jas lab, kain lap, kemudian ada sarung tangan. Kita pakai sarung tangan agar kita tidak terkena dari larutan yang berbahaya. Kemudian masker juga agar kita tidak terhirup dari larutan-larutan yang berbahaya. Kemudian jangan lupa gunakan kacamata. Ini ruangan khusus untuk kalau kita melakukan praktikum yang sedikit berbahaya. Kemudian 9, ada kotak P3K. Yang ketiga, bagian-bagian dari mikroskop. Saya punya sebuah mikroskop. Ini namanya mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya ini terdiri dari beberapa bagian-bagian. Ini kenapa saya beritahukan, supaya kita bisa nanti ketika menggunakannya kita bisa langsung cermat atau langsung tepat. Ini lensa okuler, ada lensa okuler dan ada lensa objektif. Lensa objektif itu yang berada di sini. Lensa okuler ini fungsinya adalah memperbesar bayangan. Sedangkan ini tabung okuler, menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Jangan terbalik ya, yang atas ini adalah lensa okuler. Kemudian ini ada pemutar. Ya, pemutar ini bisa untuk memperbesar dari perbesaran mikroskop. Di perbesaran mikroskop yang kita gunakan ini ada 4 kali, ada 10 kali, dan ada 40 kali. Masing-masing mikroskop ini mempunyai tingkat perbesaran yang berbeda. Kemudian ini ada meja objek. Meja objek ini untuk meletakkan objek kita yang akan kita amati, yang berada di dalam kaca objek. Ini ada penjepit objek. Dan di bawah sini kita gunakan sumber cahaya. Sumber cahaya ini bisa 2, bisa dari cahaya langsung atau bisa dari listrik. Kemudian kita lanjut, ini ada pemutar juga atau revolver. Jadi pemutar ini untuk memfokuskan sumber cahaya yang masuk ke dalam sini ya. Kemudian ini ada makrometer atau pemutar kasar, ini untuk memfokuskan bayangan. Kemudian ini ada dasar mikroskop, ini dasar mikroskop, dan kemudian ini ada lengan mikroskop. Ya. Jadi kalau kita misalnya mau memfokuskan bayangan, kita bisa menggeserkan makrometer. Makrometer ini atau pemutar kasar ini agar dekat dengan objek atau bayangan yang akan kita amati. Beberapa mikroskop ada menggunakan makrometer dan ada yang menggunakan mikrometer. Mikrometer ini fungsinya adalah memperhalus bayangan yang akan kita fokuskan. Jadi kalau makrometer kurang, bayangan itu kurang fokus, maka digunakanlah mikrometer.
Di mikroskop ini tidak ada mikrometernya ya, jadi kita gunakan makrometer saja. Kemudian, nah itu saja kayaknya bagian-bagiannya sudah kita sebutkan. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya di GC atau Google Classroom kita. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.